Pertanyaannya, kenapa kalau ngaji ma'rifat tahan? Ma'rifat itu ghaza'ur ruh wal qalb. Ma'rifat itu makanannya ruh dan hati. Rohani kita itu lebih canggih dari malaikat, Bang Dik. Ini mohon maaf malaikat ya, jangan cemburu. Rohani kita itu lebih canggih dari malaikat. Malaikat itu dicipta dari jisim nuroniyah, benda yang namanya cahaya. Sedangkan ruh kita ini hembusan dari nafasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu rahasia yang wama utitum minal ilmi illa qalila. Allah nggak berikan kecuali sedikit saja penjelasannya. Lebih canggih. Ruh itu kata Imam Ghazali tidak di dalam badan, tidak di luar badan. Maka dia nggak ada urusan dengan kita ngantuk dan kita tidur atau kita lapar, itu nggak ada urusan. Dan ruhani ini hanya mau membicarakan Allah, 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 Rasulullah, nggak ada lagi. Makanan dia cuma Allah, Rasulullah, nggak ada lagi. Ngopi dia, nongkrong dia ngomongin Allah, Rasulullah. Dan itu terjadi di zaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 2 hari 2 malam buat majelis. Ini pernah kejadian Nabi Muhammad SAW 2 hari 2 malam buat majelis. Berhenti cuma jam sholat. Sebelum saya lempar ke jamaah ini, saya ingin bertanya dulu, Buya, apakah kita bisa istilahnya mengintip petunjuk Allah ketika kita berada di persimpangan, mana yang baik, mana yang benar gitu? Ya. Mengintip takdir maksudnya. Ya. Mau tahu apa Bang Dik? Ya pilih Jubaidah apa Maisaroh gitu. Iya betul Bang Dik. Nabi SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, idza hamma ahadukum, jika kamu ada satu keinginan yang kuat, maka berwudu'lah yang bagus, fa asbighul wudu' falyusalli rakaatain, salat 2 rakaat, lalu berdoa. Isi doanya doa kepasrahan sebenarnya. Itu kemudian ujung dari doa itu adalah meminta Allah untuk memilihkan, bukan kita yang memilih. Itulah cara mengintip takdir yang syar'i, sesuai dengan kaedah-kaedah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk semua orang bisa, mau awam mau wali bisa. Tapi kalau wali Allah nggak perlu pakai sholat Bang Dik, karena wali Allah itu fi salatihim daimun, mereka sholatnya daim. Mereka bisa berkoneksi kepada Allah meskipun dalam satu nafas. Dan itulah baginda Rasulullah SAW. Dan nafas-nafas Rasulullah itu kemudian diwarisi oleh para sahabat. Sahabat Nabi ke tabi'in, tabi'in, sampai terus. Maka Sayyidina Abu Hurairah pernah melihat Abdul Malik bin Marwat, seingat saya. Lalu apa kata dia? Kamu ini bakal jadi raja. Gak berapa lama, berapa tahun, Nabi sudah wafat. Terus masuk ke zaman Bani Umayyah, jadi sudah lewat. Sayyidina Ali sudah meninggal, Khalifah Rasyidin sudah meninggal semua. Orang ini betul menjadi salah satu pemimpin khilafah dinasti Umayyah. Terjadi. Itu sahabat Nabi, lihat. Sayyidina Abu Hurairah. Ya. Abu Hurairah itu amalannya, antum tahu nggak amalannya? Dia tiap malam mau tidur zikir dulu 12.000, tasbihnya kan 2.000 panjangnya. Tasbihnya itu nggak nyambung begini, tasbihnya itu ujung begitu, manjang, bukan lingkar. Jadi dia kalau zikir, benang-benang tebal yang dia ikat. Saya pernah lihat jemaah tabligh dari India dulu bawa begitu, tasbihnya begitu. Ya. Nanti sesekali kita cobain ya. Ya, walaupun sekali seumur hidup mengikuti gaya hidup sahabat ya Pak Kiai ya. Mengikuti hidup sahabat itu salah satu babul futuh. Kolbu kita akan kebuka. Insya Allah. Ya. Jadi boleh ngintip, ada itu caranya. Jelas ya Bunda ya. Jadi bukan bertanya kepada si A, si B, si C, ke D, terus ujung-ujungnya bingung baru sholat gitu ya.
Ya saya tidak mewakili Allah sih, betapa tersinggungnya Tuhan begitu menjadi sesuatu yang paling akhir. Ternyata wudhu dulu ya, wudhu dulu, sholat, terus berdoanya pun adalah bukan permintaan tapi kepasrahan. Minta Allah pilihin. Baik, sekarang buat teman-teman yang majelis di Buaran, oh silakan. Ada satu lagi? Oke, yang di belakang kamera ya. Oke, silakan. Kamera. Oke. Ini dulu nih, Dok, ini dulu. Yang selalu mendoakan Buya Arazi ke sini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, ini malam ini malam kedua saya tatap muka dengan guru kita Buya Arazi. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan dan umur panjang. Kita doakan guru kita selalu senantiasa Allah berikan kemudahan-kemudahan dan keberkahan dalam hidupnya sehingga kita bisa terus thalabul ilmi kepada beliau. Buya, izin saya menyampaikan tadi, mengutip tadi syahwat yang tersembunyi ya. Nah, ada yang boleh, ada yang enggak. Saya ambil yang boleh, yaitu apa? Katanya boleh untuk apa namanya? Cari muka ataupun cari perhatian kepada guru. Nah, ini saya ambil buku, ntar saya minta tanda tangan. Iya, ada aja kalau saya Pak. Terus yang kedua Buya, pengalaman ruhani saya yang tadi pernah disampaikan Buya tentang perkataan ataupun ada semacam firasat. Nah kalau saya berbentuk gambar, kayak video Buya. Jadi tetangga saya mau meninggal, saya tak seperti kelihat gitu, besok dimakaminnya seperti apa segala macam. Nah itu lama saya pendam sendiri sehingga saya resah. Nah akhirnya pada saat saya bekerja, ada direktur keuangan saya mau mati itu 2 hari sebelumnya saya lihat videonya begitu. Besok matinya begini. Nah saya nggak kuat, saya cerita. Akhirnya bener kan begitu. Nah terakhir kita waktu mau berangkat ke Bogor nih sama adik saya meninggal. Dia lambaikan tangan saya karena saya sebenarnya nggak tahu kalau dia ada di jalan tuh. Dia lambaikan tangan begini, kok adik saya ngapain gitu kan. Nah sementara saya mau berangkat sama adik saya ke Bogor, dapat kabar kecelakaan. Dan itu terus videonya sampai itu. Nah akhirnya saya resah, terus kemudian saya bercerita kepada ini, saya tepis. Karena takutnya di situ ada jin atau apa yang memberikan seperti itu. Akhirnya saya dalam sepanjang hidup saya ini masih suka nongol, misalkan ada kejadian apa, saya suka ngeliat videonya gitu kan. Nah saya khawatir juga gitu Bu ya. Kalau yang positif dan misalkan keindahan sih mungkin saya masih mending gitu, seneng gitu kan. Nah, tapi ini kan tentang sesuatu yang keburukan gitu, yang saya kadang-kadang apakah saya mendahului ini informasinya atau memang saya menunggu itu. Mohon izin Buya, itu pengalaman saya karena ini menyambung tentang apa yang tadi disampaikan Buya. Sekian, mohon kiranya dibukakan pintu maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Fauji. Langsung aja ya. Langsung aja dijawab atau nunggu yang kedua Buya? Langsung jawab. Langsung jawab. Malaikat maut itu kalau mau cabut nyawa orang, dia sudah nungguin minimal 70 hari. Begitu kata masyayikh kita. Dan ternyata di beberapa kitab disebutkan. Cuma ini bukan hadis. Ini hanya pengalaman-pengalaman rohani dan asar-asar ulama. 70 hari atau 100 hari. Berarti kalau 100 hari berapa bulan tuh? 3 bulan lebih ya. Itu udah kelihatan. Malaikat maut itu kadang kata Imam Ibn Arabi nggak mesti malaikat yang kita bayangkan. Kadang-kadang minjem media. Contohnya kata beliau, jika kamu datang ke tukang jagal, lalu tukang jagal nyabut-nyabutin nyawa hewan, itu malaikat maut lagi minjem tangan dia. Makanya tukang jagal tuh ya Masya Allah tugasnya agak berat. Ya, jadi mediator malaikat maut. Ya. Kadang-kadang mediatornya bisa penyakit. Itu yang kita sebutkan dulu di pengajian-pengajian yang sudah lama. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa malaikat maut setelah diciptakan lalu diberi SK tugas. Ini di Tarikh Tobari seingat saya ada, di beberapa kitab lainnya. Malaikat maut ini nangis, sedih dia.
Ya Allah, kalau begini tugasku, nanti semua orang benci kepadaku. Semua makhluk benci kepadaku. Lalu Allah mengatakan, wahai malaikat maut, nanti aku akan kirim rasul-rasulmu. Maksudnya utusan-utusanmu. Utusan-utusanmu, penyakit, tabrakan, kecelakaan, musibah, bencana. Itu disebut media-medianya atau rasul-rasulnya malaikat maut. Sehingga kalau ada orang meninggal kita ngomongnya gimana? Dia sakit apa gitu ya? Dia tabrakan gitu. Bener gak? Gak ada kan orang bilang, ih itu malaikat maut tega bener. Gak ada kan yang ngomong gitu? Gak ada kita ngomong gitu. Berarti ini kejadiannya sahih gak? Real gak? Lalu apa yang terjadi pada sebagian orang termasuk antum sendiri terjadi, Ustaz Fauzi? Diberikan gambar mukasyafah namanya. Itu request nggak? Berarti itu pemberian nggak? Pemberian. Bukan karena antum hebat, tapi karena diberi sesuatu. Dan itu request bisa di timing nggak? Sudah berapa orang yang digituin? Sampai 10. Hati-hati Bang Dik. Jangan begitu ente. Ngaji aja ente. Mau hilang nggak tuh? Coba tiap hari begitu, stres kan? Ya. Kalau saya, contoh saya dijolimi gitu, ribut atau apa, itu keluar gambar, kemudian apa karena saya timbul dendam atau apa, saya sih tidak melawan. Dan saya bilang, pasti udah lama, ya udah lewat. Itu namanya himmah. Himmah ya. Mungkin dulu suka riyadhah kali. Disinilah kemudian diuji seorang hamba, apa gambaran dia. Misalnya dia kesel nih, kayak tadi antum kesel sama orang, hancur aja loh. Muncul gambar hancur dia, bener besok hancur. Ini bisa nikmat, bisa istidraj. Nikmat tambah takut, lalu berserah kepada Allah. Istidraj ngomong gini, tuh kan apa kata gue. Coba-coba sakitin aneh, habis lo gitu. Kalau muncul itu namanya istidraj. Jadi disebutkan di belakang kitabnya. Ya. Qad takunu li ghairihim istidrajan wa makran. Kadang-kadang ini menjadi istidraj dan makar. Istidraj itu zahirnya pemberian anugerah, batinnya jebakan. Nah, hati-hati, itu anugerah antum berat. Ya. Kalau itu terjadi, berarti antum dilibatkan dalam circle-nya malaikat maut. Bukan berarti antum itu orang yang karena kita lihat terus besok terjadi, bukan. Cuma dikasih tahu. Karena malaikat maut itu udah nungguin berapa lama? 70 sampai 100 hari. Jadi dia ngasih kode-kode, ngasih. Kadang-kadang dia kasih kirim file. Set. Antum yang dapat filenya. Mungkin kolbunya kuat. Coba kalau dilibatkan malaikat maut tiap hari, kuat gak? Nggak, saya yakin gak kerja lagi besok. Jadi bayangannya kayak film-film kartunnya Korea itu loh, anime-anime itu loh. Bleach itu loh, Bleach. Tahu Bleach gak? Ya, yang kapoknya gede itu. Nonton nih. Nonton. Iya, daripada nonton yang lain-lain mending nonton kartun kan. Itu imajinasi orang, itu terjadi emang. Sebenarnya itu terjadi semenjak dahulu sudah. Jadi ada orang yang dilibatkan dalam circle itu. Namun nikmat Allah kepada kita, kepada antum semua, kita nggak diberi kayak gitu setiap hari. Coba tiap hari. Ada yang tahu nggak di Buaran ada berapa orang yang mati tiap hari? Coba kalau dikasih tahu. Yang dikasih tahu biasanya hanya yang kenal atau yang dekat. Bos kah, teman kah, tetangga. Jadi cuma yang kenal aja. Ya. Tapi bisa diangkat itu, bisa diputus. Ada caranya. Pakai sholat istiqoroh aja, pakai sholat hajat aja. Ya. Bisa diangkat itu. Capek nggak bisa baca isi hati orang? Capek. Capek loh.
Ya. Apalagi bisa baca takdir orang. Capeknya bukan main. Maka kalau itu terjadi dan melelahkan, minta kepada Allah yang mengasih pemberian itu, ya Allah jika ini buruk bagiku, tolong ambil. Tapi jika ini baik bagiku, membuat kita ingat kematian, ya biarin aja. Mungkin nanti jadi agent malaikat maut. Ya, ini aneh serius loh Ustaz ya. Hati-hati ya, besok ya 2 hari sebelumnya. Ya dirubah aja Fauji. Kalau ente dibenci orang, jangan kejadian yang negatif. Kalau bisa besoknya keluar kupon berhadiah ya, buat orang itu gitu ya. Ini sebelum pertanyaan yang ada di belakang, Mas Ronald, Kang Ronald mau membacakan 2 pertanyaan langsung dari YouTube. Secara langsung. Assalamualaikum, dari Nur di Tangerang. Buya, bagaimana cara agar bisa menemukan ma'rifatullah sedangkan saya tidak punya mursyid? Ya. Pertanyaan kedua dari Arif di Karawang. Mengapa saat kita sedang membahas ilmu Allah atau ilmu ma'rifat itu kita kuat tidak tidur sampai dini hari, akan tetapi tidak dengan zikir? Iya. Gitu, Bu ya. Iya bener ya. Saya mulai dari yang kedua. Kalau saya minta nih, ayo kita riyadhah malam ini. Zikir 10.000. Saya yakin baru 1 putar tasbih, Bang Dik sudah ngorok duluan. Ya. Tapi Bang Dik dapat 1 ilmu. Dia ngorok, tapi dia tetap berzikir. Dia tidur, tapi dia ngerasa dia tidak tidur. Itu kalau dilatih terus Bang Dik, tidur tapi bisa keluar dari dirinya. Cuma kan nggak mau ngelatih aja. Bukan Buya, kan waktu itu ada Buya, ada yang berhentiin gitu loh. Saya takutnya nggak berhenti-berhenti. Oh ya diberhentiin lah, masa nggak diberhentiin? Toto ada videonya video. Ya pertanyaannya, kenapa kalau ngaji ma'rifat tahan? Ma'rifat itu ghaza'ur ruh wal qalb. Ma'rifat itu makanannya ruh dan hati. Rohani kita itu lebih canggih dari malaikat Bang Dik. Ini mohon maaf malaikatnya jangan cemburu. Rohani kita itu lebih canggih dari malaikat. Malaikat itu dicipta dari jisim nuroniyah, benda yang namanya cahaya. Sedangkan ruh kita ini hembusan dari nafasnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu rahasia yang wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah enggak berikan kecuali sedikit saja penjelasannya. Lebih canggih. Ruh itu kata Imam Ghazali tidak di dalam badan, tidak di luar badan. Maka dia enggak ada urusan dengan kita ngantuk dan kita tidur atau kita lapar, itu enggak ada urusan. Dan ruhani ini hanya mau membicarakan Allah, 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 Rasulullah. Enggak ada lagi. Makanan dia cuma Allah, Rasulullah. Enggak ada lagi. Ngopi dia, nongkrong dia, ngomongin Allah, Rasulullah. Dan itu terjadi di zaman sahabat Nabi SAW. Nabi SAW 2 hari 2 malam buat majelis. Ini pernah kejadian. Nabi Muhammad SAW 2 hari 2 malam buat majelis. Berhenti cuma jam sholat. Jam sholat sarapannya cuma kurma, minum, udah lanjut lagi. Suatu saat akan terjadi lagi di majelis-majelis orang-orang yang belajar ma'rifat hal seperti itu. Ya. Coba dari tadi, kalau saya perintahkan nih, ayo saya ijazahkan zikir, sholawat sekian ribu, oh langsung ngeluh, ya Allah gitu ya. Baru 20 menit udah nguap-nguap, ya itu yang berdiri itu biasa nguap dia kalau disuruh zikir tuh, gitu. Makanya tugas dia nggak usah wiridan, dia tugasnya begini aja. Ya. Kalau ngaji ma'rifat enggak, ma'rifat itu ujungnya orang zikir. Makanya pada seneng. Pada seneng. Coba kalau saya ngajak ngopi, seneng nggak? Orang kalau sukanya ngopi, diajak ngopi, nongkrong. Tidur nggak dia? Nggak tidur. Kenapa yang begadang itu cuma sekarang orang-orang di tempat-tempat untuk bermaksiat? Kenapa kita tidak bergadang untuk berma'rifat? Gitu, ya.
Masa kalah sama dukun, riadohnya kuat. Dukun itu nggak tidur 40 hari 40 malam kuat. Ya. Masa mursyid gak bisa menahan dirinya tidak tidur? Masa orang thariqah belajar hikam gak bisa nahan tidur? Apa yang kurang? Wajar kalau kemudian kekuatan jiwanya dukun lebih kuat daripada mursyid. Dukun bilang A, jadi. Mursyid bilang B, gak jadi-jadi. Kenapa? Kalah latihan dia. Ya, kalah latihan itu terjadi hari ini. Ya, datang ke kiai gak beres, datang ke dukun beres, salah siapa? Ya, berarti kekurangan hari ini itu para ulama kurang riyadhah sama kurang ma'rifat. Kurang riyadhah sama kurang riyadhah itu latihan. Dukun kuat loh Bang Dik. Mutih. Kuat mutih mereka. Tahu mutih? Nggak makan yang bernyawa. Ya. Padahal itu amalan Sayyidina Isa. Lalu diamalkan oleh sahabat-sahabat Nabi sebagian. Ditulis oleh Imam Suhrawardi dalam Awariful Ma'arif. Cara tirakat. Itu yang menjadi kejauhan Islam. Jadi kejauhan Islam itu Islami sebenarnya. Jadi jangan heran kalau orang-orang Jawa lama, Sunda lama, orang Melayu lama, itu kuat-kuat batinnya. Ya. Seperti kejadian orang Dayak dulu pas konflik di Sampit. Kejadiannya dahsyat. Karena mereka nggak tidur. Ya. Ya, kalau nggak sanggup tiap malam ya seminggu itu ada 1 malam lah nggak tidur 1 malam. Bisa nggak? Ya kalau nggak sanggup ikut ngaji ma'rifat ya. Hikam ini ma'rifatnya bukan ma'rifat tinggi loh ya. Ma'rifatnya masih basic. Ngaji hikam itu ma'rifat basic. Jadi kalau orang bilang, lu ngaji hikam ketinggian. Enggak kok, hikam itu standar. Karena di hari-harian kita. Benar nggak kejadian yang tadi hari-harian kita? Ya, firasat. Hari-harian nggak? Ya, makanya kita gampang mencernanya. Cuma orang-orang, mohon maaf, kadang-kadang ustadz sendiri tanya sama beliau nih. Kadang-kadang teman-teman kita para ustadz sendiri yang mempersulit orang belajar ini, bener gak? Lo belajar hikam, nah, benerin dulu syariatnya, gitu. Nggak begitu kalau kita didik umat ya. Itu eman kalau kita gituin. Jadi kenapa ngaji ma'rifat tahan? Karena ma'rifat itu makanan rohani, makanan jiwa, makanan kolbu. Kolbu rohani nggak pernah tidur. Yang tidur itu jiwa. Ya, bukan makanan jiwa ya. Nah, kalau zikir, kadang zikir itu masuknya ke jiwa. Makanya jiwa kita berontak. Tapi kalau zikir sudah masuk connect ke dalam kolbu, baru dia nggak ngantuk-ngantuk. Kalaupun ketiduran, itu kelihatan sama orang, dianya nggak tidur. Jadi zikir kalau connectnya masuk ke dalam jiwa, jiwa kita masih berontak. Karena jiwa ini nggak mau zikir. Yang mau zikir cuma kolbu. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya. Jadi yang berzikir itu kolbu, bukan jiwa. Nah, kalau orang berzikir jiwanya, nah itu kejadian antum yang masa lalu itu. Disinggung, marah jiwanya kemudian menjadi kuat. Karena zikir, jiwanya membayangkan ente hancur beneran. Nah ini disebut oleh Imam Ghazali, dinukil oleh Imam Ibn al-Arabi, murid dia dalam kitab Awasim. Ya. Apa kata beliau? Jiwa kalau sudah terlatih kuat, kolbu begitu juga kalau sudah terlatih kuat, apa yang dia mau terjadi. Nah, dukun-dukun itu mainnya di jiwa, walau Allah mainnya di kolbu dan ruh. Kalau kiai nggak wali, nggak dukun ya sudah kalah. Ya, mesti salah satunya, tinggal pilih. Mesti pilih. Tapi kalau kita yang bersyariat, kita pilih yang ya. Tapi sebenarnya kata dukun pun ada dukun yang positif ya. Dukun herbal sama dukun beranak ya. Oke. Yang kedua Bu ya. Yang apa tadi? Yang kedua belajar marifat tanpa adanya guru. Tanpa mursyid. Mungkin gak bermarifat tanpa mursyid. Itu sama dengan mau punya anak tapi gak pernah punya istri tapi gak pernah digauli. Mau punya anak menikah, tapi nggak pernah menggauli istrinya, jadi nggak? Jangan nakal loh ya,
Jangan nakal mikirnya, ada yang mikir nakal nih. Kalau ingin bekerja, kalau ingin dapat duit orang bekerja. Benar? Ya, kalau orang mau sehat dia berobat. Masa mau bermarifat nggak mau punya mursyid? Hebat bener. Ya. Kenapa hari ini orang nggak mau mencari mursyid untuk marifat? Emang sesulit apa sih cari mursyid? Yang bilang cari mursyid sulit itu orang yang nggak dibuka hatinya sama Allah. Mursyid banyak, tinggal antum pilih. Pilih aja mana kok banyak thariqat di Indonesia, banyak thariqat mu'tabarah di Indonesia. Ya. Dan satu thariqat itu ada banyak mursyid, jalur-jalurnya. Ya. Naqsyabandiyah aja udah berapa mursyid, Syaziliyah udah berapa mursyid. Ya. Yang bilang nggak ada, nggak nyari, kurang piknik. Ya. Oke, terima kasih Buya. Ini sebelumnya kita teruskan lembaran kitab Al-Hikam lagi. Ini muridnya Kiai Nanang nih. Qasim LC pimpinan pondok pesantren banyak yang nanya nih, antusias. Izin ya Kiai ya. Yang di belakang tadi. Oke, satu pertanyaan lagi untuk Mbak Bini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, perkenalkan saya Sari dari Cikupa. Alhamdulillah saya bertemu tatap langsung dengan Buya ini yang kali ketiga. Dan alhamdulillah juga saya akan menanyakan satu hal, yaitu saya punya pengalaman pribadi Buya mengenai penyakit hati. Sebenarnya saya itu ada diperiksa lewat mata kemarin melalui seminar. Nah di situ saya itu sebenarnya nggak punya penyakit yang merupakan penyakit medis gitu Buya. Seperti rahim, jantung, liver seperti itu, kira-kira seperti itu. Penyakit kepala gitu, yang kronis. Tapi ternyata di mata saya itu terlihat gitu Buya. Nah sarannya Cikgu yang melihat itu, yang tahu itu, diminta saya banyak istighfar Buya. Nah terkait dengan itu, alhamdulillah saya melakukannya dan hati saya sekarang merasa lebih lega, lebih plong. Nah yang kadang saya merasakan kalau misalnya ini ada sesuatu yang tidak saya senang atau bagaimana, kalau kurang srek di hati saya itu masih kepancing gitu Buya. Nah suatu kali saya mendengar YouTube Buya yang ada ceramah mengenai taubat kolbu Buya. Nah itu bagaimana caranya? Saya ingin bismillah istiqomah untuk bisa melakukannya. Itu pertama. Pertanyaan kedua, saya akan menanyakan apabila kita menghindari suatu perdebatan di suatu perkumpulan, memilih mundur dari perkumpulan itu, apakah itu salah satu memutus silaturahmi Buya? Karena saya tidak suka berdebat. Nah, saya memilih mundur dari satu perkumpulan tersebut, sehingga ada yang suka, ada yang tidak suka, dan saya memilih diam saja. Nah, apakah itu termasuk memutuskan silaturahmi Buya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taubat kolbu ya. Taubat kolbu itu sifat yang menutupinya adalah ghaflah, lalai. Dan yang kedua qaswah, keras hati. Dua aja. Adapun emosi itu bukan pada kolbu, tapi ada pada jiwa. Ini penjelasan Imam Ghazali dalam Ihya jilid 3 dan jilid 4 ya. Bab muhlikat, talumun jiyad. Jadi emosi itu bukan di kolbu, emosi ada di jiwa. Nah, itu disebut dengan taubatun nafs, taubat jiwa. Bagaimana cara taubat? Nabi SAW mengatakan, an-nadamu taubah.
menyesali apa yang kita lakukan itu adalah taubat. Jadi cukup kemudian sholat 2 rakaat, sholat taubat, lalu selesai sholat taubat kita berkalam. Gak usah pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Ya Allah, jiwaku masih belum stabil, masih meluap-luap, masih emosi, mohon ampunkan. Jadi kita dialog dengan Allah, dengan diri kita sendiri. Itu cukup kok. Ya. Allah itu bisa bahasa orang Cikupa kok Bu ya. Apalagi bahasa Arab. Apakah kemudian dengan bahasa Arab berefek? Misalnya kita ngomong Astagfirullahaladzim min jamil ma'asi wa dzunub. Bang Dik kalau dibaca begitu ada ngefek di hati? Nggak ada ya? Astagfirullahaladzim min kulli dzanbin azim. Itu dengernya kayak apa? Kayak rotiban ya? Justru kalau pakai bahasa Arab nggak connect, pakai bahasa Indonesia. Karena yang menciptakan bahasa itu Allah sendiri. Jadi kalau tobat, kenapa tobat kita kurang ngena? Karena kita tobat masih ini menguasai kolbu, maka kolbu kita nggak akan bisa tobat. Ya. Maka dalam talqin kami atau dalam muhasabah yang kita buat, kalau lagi tobat, kita mulai dari tobat yang zahir, anggota tubuh, lalu pindah ke tobat kolbu. Qaswah. Ghaflah artinya apa? Lalai. Kalau qaswah, kolbu yang keras. Ini adalah ujung daripada penyakit-penyakit hati, namanya diri. Kalau riya memandang amal. Jadi mohon maaf Bang Dik, kalau kita duduk begini, terus saya merasa diri saya lebih alim. Maka di saat itu saya disebut sombong. Wali 7 itu Qasim. Qasim diminta fatwa sama orang. Wali 7 itu Qasim. Qasim diminta fatwa sama orang, tapi dia nggak mau jawab. Dia paling alim di Madinah, dan dia ngerti dia paling alim di Madinah. Ketika ada orang nanya, dia bilang, kamu nanya aja masih fulan. Insya Allah dia bisa jawab. Dia orang yang sangat alim. Yang nanya ini ngerti. Qasim tidak bilang, saya lebih alim dari dia, enggak. Tapi itu cara Imam Qasim mendidik dirinya. Kalau ada orang nanya, jangan langsung dijawab. Supaya tidak terlihat kalau dia memang mengikuti perasaan saya lebih alim dari orang itu. Gitu. Sehingga merasa lebih berhak menjawab pertanyaan daripada orang lain. Ya. Nah, kiber sombong. Nah, sombong ini ada sebab ilmu, ada sebab amal, ada sebab harta duniawi, ada sebab jabatan. Yang paling bahaya itu sebab ilmu. Itu sebabnya ulama yang kiber, yang sombong, mutakabbir, itu lebih bahaya daripada pemaksiat 1000 maksiat. Karena ulama yang sombong, itu sebenarnya setan bertubuh ulama. Setan berjubah ulama. Darah dia sudah darah setan. Cuma jubahnya jubah ulama. Nauzubillah min dzalik. Kalau orang maksiat, paling dia merasa maksiat. Dan dia merasa hina. Orang maksiat itu merasa dirinya hina. Sedangkan orang yang tadi, yang merasa berilmu, merasa dirinya lebih mulia dari orang lain. Nah, ini yang bahaya. Nah, ini yang mesti kita kikis-kikis. Ya. Nah, nyambung dengan pertanyaan kedua. Berdebat itu bukan menambah kolbu yang lembut, tapi menambah keras karena merasa paling benar. Jadi kalau ada majelis perdebatan, jika tidak banyak efeknya, nggak usah debat. Tapi jika berkaitan dengan keselamatan kita dan ulama sekitar, baru wajib fardu kifayah. Jadi debat itu sendiri bukan fardu ain. Lalu ditinggal orang nggak apa-apa. Kata Imam Syafi'i, kalau aku debat sama orang pinter, pasti aku kalahin dia. Tapi kalau debat sama orang bodoh, pasti aku kalah sama dia. Tahu kenapa? Kalau orang bodoh gimana kalau debat? Pokoknya, ini kata ustadz saya. Pokoknya inilah ajaran salafus soleh. Pokoknya ini tarekat paling benar.
Pokoknya. Mau kita bawa dalil 1000 nggak diterima. Ya. Lain lagi ceritanya orang sudah jago debat, dia sudah kalah, tapi kalimat-kalimat itu bisa dia pretelin sama dia. Nah, saya gergetan tuh sama orang begitu. Nah, kita kalau gergetan itu jebakan buat kita. Kalau kita emosi, ya salah. Kita nggak emosi, ntar dibilang cemen, ya. Mending nggak usah debat, ya. Tapi boleh kalau darurat, ya. Nah, darurat itu kalau keselamatan kita sudah terganggu, keselamatan majelis sudah terganggu. Kalau sifatnya personal, pribadi, nggak usah. Itu nafsiyah, mending ditinggal, ya. Salah satu kebahagiaan ulama-ulama kita terdahulu, dia aja orang debat, dia diem aja. Itu hebatnya kiai-kiai dulu itu. Itu riadohnya lebih berat daripada duduk zikir 1000 kali. Karena main ego. Apa kata orang? Nanti aku disebut orang gak alim. Masa gitu aja gak mau debat gitu. Nanti gituin orang. Ya. Kalau mau berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan. Berjidallah, berdebatlah dengan cara yang ahsan. Ahsan itu dengan penuh kasih sayang. Nah, apa kata Imam Syafi'i? Kalau aku berdebat dengan seseorang, aku berharap melihat kebenaran muncul dari dia dan aku mengikutinya. Ada nggak yang mau begitu kalau debat? Kalau kita debat rata-rata gimana? Ingin nyari kesalahan orang. Benar nggak? Emang begitu. Mencari kesalahan orang itu disebut tajassus. Tajassus itu larangan Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? La tajassasu wa la tajassasu. Di Quran juga ada. Jangan cari-cari kesalahan orang. Itu sifat syaitaniyah namanya. Maka hari ini orang dididik banyak mau jadi setan, bukan mau jadi malaikat dididiknya. Bukan nyebaritin rahmat, tapi mau cari-cari kesalahan orang. Maka kita harus hati-hati benar hari ini. Hindari perdebatan. Kalau ada orang debat, kalau nggak penting nggak usah dilayani. Ya. Saya juga nggak tahu kalau diajak debat mungkin itu terjebak. Mending menghindar.